Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Jenny Kusuma Putri Fauzi dengan NIM 055758283 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya senang sekali bisa berkenalan dengan teman-teman mahasiswa di Universitas Terbuka, khususnya Prodi Ilmu Komunikasi di tugas 3 sesi 7 di Public Speaking. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya akan mengajak teman-teman berbicara tentang sesuatu yang mungkin kita sering alami, namun kita tidak menyadari. Apa sih itu? Ya, betul, overthinking pada mahasiswa, ketika penghalang pikiran menjadi sebuah aksi. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui apa sih overthinking itu? Kita semua nih, para mahasiswa di sini, pasti sering banget kan merasa overthinking. Nah, setelah aku cari tahu, ternyata overthinking itu terjadi karena beberapa tekanan loh. Apa aja sih tekanannya? Tekanan yang pertama adalah tekanan akademik. Apa aja sih tekanan akademik? Contohnya adalah banyaknya tugas, dan yang kedua adalah tekanan dari orang tua. Apa aja sih tekanan dari orang tua? Tekanan dari orang tua itu bisa saja orang tua mengharapkan sesuatu yang lebih besar dari anaknya, seperti harus mempunyai nilai yang tinggi, IPK yang tinggi, agar anaknya ketika lulus mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Dan yang ketiga adalah tekanan dari diri kita sendiri. Kita terlalu sering memikirkan masa depan, memikirkan bagaimana kita ke depannya, kita akan menjadi seperti apa, sehingga kita tidak bereaksi apapun, hanya memikirkan saja. Walaupun overthinking itu sering dianggap sebagai hambatan, akan tetapi jika kita dapat mengelola overthinking dengan baik, maka overthinking itu punya manfaat loh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, overthinking dapat menunjukkan bahwa kita merupakan pribadi yang peduli. Dari pikiran kita yang selalu negatif atau rasa ketakutan kita untuk melakukan sesuatu, itu menunjukkan bahwa kita peduli pada diri kita sendiri. Dan yang kedua, overthinking membuat kita menjadi lebih hati-hati. Contohnya dalam mengerjakan tugas, kita lebih hati-hati untuk memilih jawabannya, dan kita lebih hati-hati dan berpikir apakah jawaban ini sudah benar ataupun jawaban ini sudah maksimal. Dan yang ketiga, overthinking dapat membuat kita merancang masa depan yang lebih indah atau memikirkan masa depan kita bagaimana. Jadi bagi para mahasiswa, jika kita bisa mengelola overthinking itu dengan baik, kita bisa menjadi pribadi yang lebih teliti, hati-hati, dan bertanggung jawab dalam mengerjakan apapun serta mengambil keputusan. Namun, jika adanya dampak positif, pasti saja ada dampak negatifnya. Karena overthinking merupakan hambatan, apa aja sih dampak negatifnya? Yang pertama adalah overthinking dapat membuat kita menjadi cemas. Contohnya adalah saat kita melakukan sesuatu, kita cemas, kita takut akan kegagalan, akan hasil akhir yang tidak memuaskan. Dan pikiran cemas tersebut bisa mengganggu waktu tidur kita, waktu istirahat kita, semuanya jadi berantakan. Dan yang kedua adalah overthinking dapat membuat kita menunda pekerjaan. Contohnya adalah ketika kita mendapatkan tugas banyak nih dari dosen, tapi kita lebih memikirkan bagaimana hasil akhirnya. Kayak, kalau gue kerjain tugas ini, kira-kira bener gak ya? Apa jawabannya maksimal? Sampai akhirnya kita takut untuk mengerjakan tugas itu, dan akhirnya terkejar-kejar atau terburu-buru dengan deadline. Dan yang ketiga, overthinking membuat kita tidak percaya diri. Dari ketidakpercayaan diri itulah kita tidak bisa berkembang. Contohnya, jika kita ingin melakukan sesuatu, padahal mungkin kita bisa melakukannya, tapi karena kita tidak percaya diri, jadi kita tidak melakukannya. Jadi banyak sekali sesuatu yang mungkin bisa kita lakukan, tidak kita lakukan karena pikiran kita kemana-mana atau pikiran kita terlalu negatif. Overthinking ini bisa loh kita ubah menjadi sesuatu yang awalnya negatif menjadi positif. Tentu saja ada dukungan dari keluarga, dari pendidik, ataupun dari diri kita sendiri. Sebagai mahasiswa, tentu saja kita dapat mengubah overthinking yang awalnya negatif menjadi positif. Tentu saja untuk mengubah itu semua kita perlu dukungan, antara lain dukungan orang tua, dukungan pendidik ataupun dosen, dan dukungan dari diri kita sendiri. Bagi para pendidik,
Tentunya diharapkan para dosen mampu mengajarkan mahasiswa untuk mengatur waktu dengan baik dan benar, sehingga mahasiswa dapat mengatur waktunya untuk mengerjakan tugas, untuk belajar, serta mengatur waktunya dalam mengikuti organisasi. Dan para dosen mampu mengajarkan mahasiswa untuk grow mindset, atau pola pikir berkembang agar tidak terfokus pada hasil akhir. Pun kita sebagai mahasiswa, kita pun bisa mengubah hambatan negatif menjadi sesuatu yang positif. Contohnya adalah kita bisa membuat daftar prioritas. Artinya, kita dapat mengatur waktu belajar, waktu mengerjakan tugas, serta waktu mengatur organisasi yang kita ikuti. Dan yang kedua adalah melatih keberanian kita. Jadi, jika ingin melakukan sesuatu atau kita ingin melakukan presentasi di depan publik, itu lebih berani dan tidak gugup, serta kita bisa menguasai panggung. Dan yang ketiga adalah kita bisa menoleransi diri kita terhadap kegagalan. Dikarenakan kegagalan bukanlah sebuah aib, merupakan suatu kesuksesan yang tertunda. Begitu teman-teman, jadi overthinking ini bukan hanya hambatan ya, tetapi bisa saja menjadi hal positif jika kita bisa mengendalikannya dengan baik dan benar, serta dibutuhkan dukungan dari diri kita sendiri, dosen, maupun orang tua. Harapan saya pada kesempatan kali ini, diharapkan para dosen bisa menjadi ruang yang aman bagi para mahasiswa. Dan untuk para mahasiswa, semoga kita semua dapat mengubah kegelisahan, ketakutan, dan kegagalan menjadi suatu keberanian, tanggung jawab, serta aksi yang nyata. Maka kita bisa jadikan sebuah langkah kecil menjadi sesuatu perubahan besar, agar kita bisa mengubah overthinking menjadi sebuah aksi yang nyata. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengubah overthinking menjadi sesuatu aksi nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.